Kita akan nanti mengadakan konsolidasi. Kita akan gerakkan seluruh alumni-alumni untuk membuat petisi untuk meminta Presiden Jokowi untuk mundur. Jadi ada dua, boleh melalui DPR dengan sidang istimewanya MPR, atau juga dengan gerakan massa kita minta konstitusional, kita minta Pak Presiden untuk mundur. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. Kemarin dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada, ya. Sampai di situ aja, ya, kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa. Yang pasti kita minta kepada Presiden agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan. Ini saya meminta supaya MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, tapi juga seluruh eksponen umat Islam itu segera meminta supaya Perpres itu dicabut, selesai. Mengapa? Ini adalah taruhan bagi generasi muda kita. Memang Perpres itu berlaku hanya untuk beberapa wilayah, tapi sudahlah, tidak diberikan legalisasi saja sudah seperti itu keadaan kita. Tetapi memang kalau kami boleh menyarankan, pemerintah sebaiknya mendengar apa yang menjadi aspirasi dari sebagian terbesar masyarakat Indonesia. Kita akan terus, karena sesungguhnya kalau hanya berpegang pada ekonomi, ya ekonomi itu ada manfaatnya ekonomi ini, tapi madorotnya terlalu besar kalau dibanding dengan ekonominya. Ya sekarang mestinya itu kalau mau digencarin untuk ekonomi, kebutuhan makanan pokok saja masih impor, itu aja digencarin biar kita bisa nggak berjuang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perpres miras. Jika tak dicabut, PA 212 pun serukan umat Islam untuk turun ke jalan Kepung Istana. Persaudaraan alumni PA 212 mengajak umat Islam, khususnya alumni 212, turun ke jalan. Hal tersebut dilakukan jika Presiden Joko Widodo tidak segera mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021, di mana tentang bidang usaha penanaman modal, di mana Perpres itu diatur soal penanaman modal untuk minuman keras. Saya akan mengajak umat Islam khususnya pada alumni 212 untuk turun kembali ke jalan secara besar-besaran demi menyelamatkan anak bangsa serta NKRI. Begitu ujar Ketua PA 212 Slamet Ma'arif kepada redaksi Indozone pada Selasa 2 Maret. Ia juga menekankan apabila pemerintah terus memaksakan dan kemudian DPR pun seirama, maka jalan satu-satunya adalah turun ke jalan agar investasi hingga melegalkan minuman keras di Indonesia itu tidak terjadi. Jika pemerintah terus saja memaksakan untuk investasi dan melegalkan miras di wilayah NKRI, serta DPR juga seirama dengan perintahnya, kami akan turun kembali ke jalan. Begitu tuturnya. Diketahui Presiden Joko Widodo telah menaikkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Di Perpres itu telah diatur soal penanaman modal untuk minuman beralkohol. Perpres miras itu sendiri terkait dengan perizinan investasi miras di 4 provinsi, yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan juga NTT. Perpres nomor 10 tahun 2021 itu juga menjelaskan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah NKRI. Penanam modal bisa berupa perseorangan ataupun badan usaha.
Diketahui memang PA 212 menyerukan umat Islam untuk turun ke jalan, dan langkah ini dilakukan bila Jokowi tak segera mencabut Perpres soal minuman keras alias miras. Perpres miras itu sendiri terkait dengan perizinan investasi miras di 4 provinsi, yakni Bali, Papua, Sulawesi Utara, dan juga NTT. Sebelumnya, Perpres soal perizinan investasi minuman keras alias miras di 4 provinsi juga menuai pro dan kontra. Ada masyarakat yang menentang, ada juga sebagian yang mendukung. Misalnya saja tokoh NU Kiai Haji Holil Nafis, pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, dan juga pimpinan MUI Holil Nafis menegaskan bahwa hal itu adalah haram. Tapi ada juga salah satu suara yang memberi dukungan, yakni pengasuh Pondok Pesantren Kaliwining Jember dan juga merupakan Wakil Ketua PP Lazis NU, Gus Ubaidillah Amin Noh. Masyarakat tidak perlu menanggapi secara berlebihan tentang kebijakan ini. Tinggal mengupayakan bagaimana dalam penerapannya kebijakan ini bisa berjalan secara tepat sasaran. Terlebih hasil dari investasi ini menambah masukan untuk negara. Jelas Kiai lulusan Al-Azhar Mesir yang akrab disapa Gus Ubaid ini. Sebelum melakukan demo, PA 212 juga akan melakukan audiensi pada DPR protes Perpres atas investasi miras. PA 212 memang secara tegas menolak Perpres investasi miras. Mereka juga mengancam demo besar-besaran menuntut Presiden Jokowi untuk membatalkan Perpres tersebut. Kita juga akan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan Komisi 8 DPR RI serta pemerintah. Jika tidak direspon, baru kita akan aksi benar-benar, kata Ketua PA 212 Slamet Ma'arif pada Kumparan. Saat disinggung waktu audiensi ke DPR, Slamet juga mengaku akan memberikan informasi tersebut secara cepat. Dalam waktu dekat nanti akan dikabari, ujar Slamet. Sebelumnya, Slamet Ma'arif juga mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres nomor 10 tahun 2021 yang membuka peluang investasi miras karena mengancam generasi bangsa. Saya menolak legalitas miras di NKRI dan miras merupakan sumber bencana serta kerusakan. Slamet mengancam akan berunjuk rasa bila pemerintah tak mencabut Perpres tersebut. Ia menyebut pemerintah telah melukai perasaan umat Islam. Saya akan ajak umat Islam khususnya alumni 212 untuk turun kembali ke jalan secara besar-besaran demi menyelamatkan anak bangsa serta NKRI. Akhirnya pun PA 212 juga bersyukur Jokowi telah mencabut Perpres investasi miras. Presiden Jokowi juga merespon secara cepat kritikan serta masukan atas terbitnya rencana investasi miras di 4 provinsi yang tertuang dalam lampiran 3 Perpres nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, dan Jokowi pun langsung mencabut poin investasi miras tersebut pada hari Selasa 2 Maret. Salah satu penolakan muncul dari Persaudaraan Alumni 212, mereka juga sempat mengancam akan berunjuk rasa. Terkait hal itu, Ketua PA 212 Slamet Ma'arif mengatakan hal tersebut harus disyukuri karena pemerintah mendengar keluhan ulama hingga ormas Islam. Bersyukur karena pemerintah merespon keluhan serta masukan ulama dan juga ormas Islam. Kita mengapresiasi. Slamet menuturkan pihaknya masih terus memantau dinamika yang terjadi usai Perpres tersebut dicabut. Menurutnya, Jokowi hanya mencabut lampiran Perpres tersebut.